nama Yakuza di sini ternyata punya arti sendiri. Yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Kalau dipahami, maknanya cukup dalam juga. Ini saya kasih analogi dan kalian coba jawab dengan hati nurani kalian ya. Misal nih ya, misalnya saya bikin organisasi dakwah gitu ya, ngajak orang untuk hijrah. Tapi saya beri nama organisasi dakwah itu dengan sebutan Rampok Bajingan Tengi. Dan saya beri filosofi sendiri, saya kasih penjelasan sendiri tentang nama tersebut. Kira-kira pantas nggak? Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan terhadap channel ini melalui Kris. Alhamdulillah dengan dukungannya channel ini bisa bertahan sampai sekarang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dukungannya dengan rezeki yang lebih besar, dengan pahala jariah. Bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini agar bertahan lebih lama, silahkan scan Kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak fenomena unik ya yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan oknum Gus gitu ya, memang banyak sekali. Kali ini ada organisasi keagamaan yang didirikan oleh seorang Gus gitu ya, namun namanya itu rada-rada lain lah karena menggunakan nama-nama gangster mafia yaitu Yakuza. Dan kalau kita lihat dari cuplikan video yang beredar ya kelihatan sih gaya-gayanya memang meniru gangster Yakuza yang ada di Jepang. Mungkin memang terinspirasi dari gangster Yakuza yang ada di Jepang. Tapi kalau yang di Indonesia ini Yakuzanya bukan bergerak di bidang kriminal ya, melainkan katanya bergerak di bidang dakwah. Nah ini juga menjadi perdebatan di sosial media, apakah pantas organisasi dakwah diberi nama Yakuza? Oke, coba kita lihat nih ya tanggapan dari Pak Roy Sakti yang merupakan seorang TikTokers edukasi ya di seputar ekonomi, politik, sosial, dan juga biasanya banyak membahas masalah pinjol-pinjol gitu ya. Pak Roy Sakti ini mempertanyakan kepada MUI ya, kira-kira apa tanggapan MUI tentang munculnya organisasi Yakuza, yang mana ini katanya gerakannya di bidang dakwah tapi kok namanya Yakuza ya. Kita lihat dulu videonya. Kira-kira pandangan MUI tentang lahirnya organisasi santri yang namanya Yakuza Meneges itu bagaimana ya? Udah kayak Yakuza banget Karena gitu ya. setahu saya ya, mie setan ya walaupun bahannya halal tapi tidak bisa didaftarkan logo halalnya karena ada kandungan kata-kata setan. Oh, iya. Nah, sedang Yakuza sendiri ya, disclaimer, saya tidak mengomentari kegiatan mereka ya, aktivitas mereka, saya tidak mengomentari itu, mengomentari dari nama aja. Yakuza sendiri, kalau Anda cek di Google dimanapun, itu artinya adalah organisasi kriminal yang ada di Jepang. Betul. Yakuza terdiri dari 3 suku kata, yaitu Yakuza 893. 893 itu, kalau di culture orang Jepang itu adalah angka yang kombinasi yang paling buruk, yang artinya adalah orang buangan, orang kriminal. Nah, kok bisa-bisanya nama Yakuza ini dijadikan nama sebagai organisasi santri. Nah, coba dicek dulu sama MUI bagaimana. Sekali lagi ya, gua kan nggak komentarin tindakannya ya, itu terserah lah ya. Nah, dan yang lucunya lagi, diresmikan oleh Wali Kota Kediri, dan juga dihadiri sama Kapolres Kediri. Jadi artinya mereka mendukung Yakuza ini. Nah, bentar lagi akan muncul tuh triad, mafia, terus apa kesan yang diterima di masyarakat nih, walaupun Anda ngomong untuk kegiatan positif, pertanyaannya, kesan yang ditimbulkan oleh masyarakat dengan kata-kata Yakuza itu positif atau negatif? Give it comment. Ya, kalau MUI saya rasa mungkin nggak akan menanggapi hal ini ya, karena seperti Mama Gufron aja dibiarkan berkembang besar oleh MUI ya. Apalagi seperti organisasi baru ini Yakuza, ya MUI mungkin nggak ngambil tindakan apa-apa ya, kecuali masalah ikan sapu-sapu lah, baru tuh MUI bergerak. Seperti yang dijelaskan Pak Roy tadi ya, bahwa nama Yakuza itu memang konotasinya buruk, maknanya buruk. Semua orang juga sudah tahu Yakuza itu organisasi kriminal yang ada di Jepang. Semua bentuk macam kriminalitas ada di organisasi tersebut, mulai dari narkoboy ya, bisnis narkoboy, bisnis perdagangan orang, bisnis pembunuh bayaran, bisnis esek-esek, bisnis pemerasan, apapun itu yang bentuknya mafia-mafia kriminal ya ada di organisasi Yakuza itu. Jadi kalau menggunakan nama Yakuza untuk
gerakan dakwah, ya tentunya ini membingungkan masyarakat juga pada akhirnya ya. Karena kalau kita lihat lebih jauh juga bukan sekedar nama Yakuza aja yang digunakan ya, gaya-gayanya, penulisannya juga itu ada kayak Jepang-Jepangnya, itu kan artinya benar-benar inspirasinya ya dari Jepang itu. Namun katanya Yakuza yang ada di Indonesia ini punya makna sendiri berbeda dengan Yakuza yang ada di Jepang maknanya ya. Makna Yakuza yang ada di Indonesia ini dibuat langsung oleh pendirinya. Coba kita lihat ya. Yakuza Maneges ini ternyata beda banget dari yang banyak orang bayangin. Organisasi ini baru dideklarasikan di Kediri, Jawa Timur pada 9 Mei 2026. Yang memimpin adalah Tuba Topo Broto Maneges atau yang akrab dipanggil Den Gus Tuba, cucu dari Gus Mik, ulama karismatik asal Kediri. Nah, yang bikin banyak orang penasaran, nama Yakuza di sini ternyata punya arti sendiri. Yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Kalau dipahami, maknanya cukup dalam juga. Jadi Yakuza yang di Indonesia ini mereka memberi makna sendiri ya, yaitu yang awalnya kotor, ujungnya zuhud gitu. Yang jadi masalah kenapa memberi gerakan dakwah itu dengan penamaan yang buruk, walaupun Anda bikin filosofi sendiri tentang penamaan tersebut ya. Tapi kan di masyarakat sudah dikenal ya, bahkan seluruh dunia sudah mengenal itu nama yang buruk. Ini saya kasih analogi dan kalian coba jawab dengan hati nurani kalian ya. Misal nih ya, misalnya saya bikin organisasi dakwah gitu ya, ngajak orang untuk hijrah. Tapi saya beri nama organisasi dakwah itu dengan sebutan Rampok Bajingan Tengi. Dan saya beri filosofi sendiri, saya kasih penjelasan sendiri tentang nama tersebut. Kira-kira pantas nggak? Jawab dengan hati nurani. Ya tetap nggak pantas ya. Atau saya beri contoh lainnya lagi nih. Saya bikin gerakan dakwah, lalu saya bikin organisasinya dengan nama Lonte. Kira-kira pantas nggak? Tapi saya bikin filosofi sendiri tentang makna Lonte itu. Kira-kira pantas nggak? Tetap nggak pantas. Gerakan dakwah mengajak orang hijrah tentu nggak pantas diberi nama yang memang sudah dikenal buruk di masyarakat gitu ya. Kalau memang tujuannya baik ya kasihlah dengan nama yang baik. Apalagi kan itu bukan sekedar penamaan Yakuza doang, tapi gaya-gayanya juga memang ngikutin gangster yang ada di Jepang itu kan. Saya jadi teringat dengan perkumpulan yang namanya Mafia Sholawat. Ini dibuat oleh Gus Ali Gondrong. Jadi konsepnya ya sama juga, itu ngajak orang hijrah gitu ya, tapi ditargetkan anak pang-pangan yang di pinggir jalan gitu ya, yang suka mabuk-mabukan. Alih-alih membuat anak pang itu hijrah, faktanya malah membuat anak pang itu pindah tempat maksiat ya. Yang dulunya dia mungkin joget-joget ya, hura-hura di tempat konser musik dangdut dan lainnya, sekarang pindah hura-hura joget-jogetnya ya, minum-minumnya di tempat sholawatan. Kan jadi lebih parah ya kan. Celakanya mereka menganggap bahwa diri mereka udah taubat dengan cara seperti itu. Yang dulunya mungkin joget-joget di tempat konser, sekarang joget-joget di tempat sholawat. Dan joget-joget di tempat sholawat itu mereka anggap ini taubat kami ya gitu. Ya semoga Yakuza Maneges ini tidak seperti Mafia Sholawat ya. Benar-benar Yakuza Maneges ini tempat orang hijrah, tempat orang taubat ya, bukan pindah tempat kemaksiatan. Memang seharusnya perkara yang hak tidak boleh digabungkan dengan yang batil karena akan menimbulkan keabu-abuan ya, kebingungan di tengah-tengah orang awam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.